baik dengan batu ataupun dengan apa kemarin? Air. Nah, Islam itu sangat mencintai kebersihan. Tidak cukup hanya bersih tetapi harus suci. Bersih belum tentu suci. Tapi suci insya Allah sudah bersih, meski kotor. Kamu punya baju, bajumu kena tanah, bersih atau tidak? Tidak. Tapi kalau tanahnya suci, maka insya Allah bersih. Dalam tanda kutip bersih ini adalah tidak mengandung kuman atau tidak mengandung penyakit. Ya, itu yang di lain sisi istilah bersih. Nah, tapi kalau najis itu pasti tidak bersih atau mengandung kuman. Meskipun bersih, tetapi tetap mengandung kuman. Maka kemarin kita membahas ada najis itu, ada hukmiyah, ada ainiyah. Najis hukmiyah berarti najis-najis yang ada bentuknya. Najis hukmiyah adalah najis-najis yang tidak ada bentuknya. Meski tidak ada bentuknya, dia tetap najis kalau belum disiram air. Nah, itu bersih, tetapi najis. Kenapa najis? Karena masih ada kuman-kumannya. Jadi sekali lagi, bersih belum tentu suci, tapi kalau suci insya Allah terlepas dari kuman. Nah, selain memperhatikan kebersihan, memperhatikan kesucian, Islam juga mengatur dalam pada saat kita bersesuci, bagaimana tata keramanya? Bagaimana tata keramanya? Contohnya dalam kaitan pada saat istinja. Ketika istinja berarti kita sedang menghilangkan najis dari tubuh kita yang keluar dari dua lubang tadi. Nah, dalam beristinja, kan tadi disebutkan ada 2 alat yang digunakan di dalam istinja. Yang pertama, air. Yang kedua, batu. Nah, selain batu ada tidak? Di sini disebutkan maqamal hajari, yakumu maqamal hajari kullu jamidin tohirin khairu muhtaromin kawarokin wa khosyabin. Selain batu, yang bisa menggantikan batu adalah untuk beristinja adalah segala sesuatu yang keras. Segala sesuatu yang keras. Contohnya di sini apa? Daun. Yang kedua, kayu. Jadi kalau tidak ada batu, daun dan kayu bisa menjadi alternatif pengganti dari batu. Atau yang keras yang lain apa lagi? Apalagi? Penghapus boleh enggak? Nah, penghapus itu bisa saja tidak boleh karena dia muhtarom. Jadi di sini disebutkan semua yang jamid, semua yang keras itu bisa menjadi pengganti batu, kecuali yang muhtarom, yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu contohnya apa kira-kira? Tadi penghapus. Penghapus gunanya untuk apa kira-kira? Kan untuk menghapus. Kita punya roti, rotinya keras. Boleh nggak untuk istinja? Nggak boleh. Kenapa? Muhtarom, dimuliakan. Artinya dimuliakan itu makanan kok kemudian dijadikan istinja. Nggak boleh. Maka dari itu saya marah-marah kepada kawan-kawan kalau seandainya air minum itu digunakan untuk nyuci tempat air minum. Aqua, botol aqua itu loh.
Karena apa? Itu muhtarom. Air minum itu disediakan untuk diminum, bukan untuk nyuci. Karena jumlahnya sedikit. Tidak sebagaimana air yang lain. Jadi, kalau ngambil air, wadahnya belum dicuci, harusnya dicuci di keran biasa. Jangan di keran tempat air. Itu enggak bagus. Enggak bagus. Ibaratnya seperti kamu punya aquamu yang harusnya kamu minum, kamu buat nyuci baju. Piye? Cocok enggak? Kenapa? Ya tidak pada tempatnya. Ingat, meletakkan, menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Wad'u syai'in khairu mahalihi dolimun. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Anda punya buku. Buku tulis. Kok nggih gambar? Cocok tidak? Bagus tidak? Enggak. Kalau mau gambar ya di kanvas ataupun di buku gambar. Anda punya kitab. Kok kitabnya digambar gendruwo? Cocok tidak? Enggak. Enggak cocok. Itu namanya dolim kalau tetap dilakukan. Sama halnya kalau waktunya ngaji enggak ngaji. Masih ada ini enggak ngaji nih? Ya. Siapa yang enggak ngaji? Coba dicari dulu. Itu dolim namanya. Ya, dolim. Pokok meletakkan sesuatu, melakukan sesuatu tidak pada tempatnya dolim. Ya, nanti kita kasih contoh dolim yang lain. Nah, segala sesuatu yang keras, yang tidak dimuliakan itu bisa menjadi alternatif pengganti batu dalam beristinja. Selanjutnya juga dibahas sunanul istinja'i. Kesunatan dalam istinja. Yang pertama takdimur rijli al yusra indad duhuli wal yumna indal huruj. Dalam pada saat kita mau mau beol, mau buang air besar, mau buang air kecil ke kamar mandi, ketika kita masuk kamar mandi, maka hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Tapi sebaliknya kalau kita keluar, maka kaki kanan. Intinya itu kalau segala sesuatu yang baik, lakukan dulu dengan kaki kanan. Tapi kalau yang jelek, kaki kiri. Yang kedua, kesunatan yang kedua adalah ayakul al mustanji indad dukhuli bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'ith. Ketika dia akan masuk ke kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, seseorang disunahkan untuk membaca doa bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'ith. Dan ketika keluar disunatkan membaca alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wal wa'a fani. Itu doa ketika keluar. Nomor 3 disunatkan ayat ta'ida ayunin nasi hatta la yarahu ahadun wa la yasma'a sautama yakhruju minhu wa la yashummu rihahu. Sebaiknya kalau Anda buang air besar, buang air kecil itu harus menjauh dari pandangan orang. Jangan kemudian di depan masjid. Di masjid banyak orang, kamu di depannya. Itu kan berarti kan kamu pingin dilihat oleh orang lain. Itu enggak boleh. Baiknya bagaimana? Cari tempat yang sepi, yang tertutup. Sehingga apa? Orang tidak bisa melihat, orang tidak bisa membau-bau mu dan bau pesing pipismu.
Dan juga tidak mendengar plotok-plotoknya. Ngerti plotok-plotoknya? Nggak ngerti? Hah? Nek itu loh, main thread gitu. Biar tidak terdengar itu bagaimana? Nek kamu kan enggak dibanter noai, brot begitu. Ya. Mana Khofif? Hah? Mana Khofif? Oh ya, gitu Fif ya. Dibanter noai Fif. Nah, pelan-pelan, santai aja. Ya. Ditekan. Nah, begitu juga kalau pipis. Kalau bisa jangan sampai bersuara. Artinya jangan bersuara itu jangan sampai terdengar orang. Iki gak ngoyo sakarepe dhewe. Ya. Dan baunya itu juga tidak tercium kalau bisa. Nah, makanya buat tempat pipis dan tempat khusus. Artinya dan pipis itu tidak boleh sembarangan. Nah, ini Islam semacam ini mengajarkan. Coba agama lain, ada ndak yang mengajarkan semacam ini? Pokok kebelet pipis, ya terserah kamu pipis di mana. Apalagi Eropa. Katanya ketika dia pipis sembarangan itu katanya adalah termasuk hak asasi manusia. Nggak usah diatur atur. Lah kacau. Islam tidak mengatakan itu. Hak asasi manusia itu dibatasi dengan hak orang lain. Hak orang lain apa? Nggak kebauan pipis, nggak kebauan tidak merasa jijik atas suara plotok-plotok atau brot. Iya. Iki kentut sembarangan atau bahkan diletakkan di hidungnya orang biar kentutnya dicium oleh orang lain. Nah itu jangan, itu tidak punya adab. Islam itu beradab. Ya. Selanjutnya yang kesunatan selanjutnya yang nomor 4 adalah ayastanjia biyadil yusra wa ayasilaha qoblal istinja'i wa ba'd. Kalau beristinja kesunatannya adalah menggunakan tangan kiri. Sebelum melakukan istinja, sebelum cawi, itu kamu basuh dulu tanganmu. Baru kemudian cawi. Setelahnya juga dibasuh lagi. Untuk apa kira-kira? Agar suci. Itu begitu. Nomor 5 kesunatannya adalah ayastabri'a mimma kharaja minhu. Kalau sudah pipis, kalau sudah ya sudah nggak usah dipikir-pikir. Eman nya. Nah itu kalau ngomong eman nya itu masih dipikir-pikir. Ya, waduh kemarin itu atau tadi malam saya sate. Sate sudah masuk ke perut jadi waduh. Sekarang nya saya masukkan ke WC emane kan gitu. Sayangnya coba tak ambil lagi ya. Nggak boleh begitu ya, sudah diikhlaskan saja. Ikhlas nggak Hah? Ikhlas nggak kalau kamu beol itu? Nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas ambil plastik asoe, plastik kamu taruh kamu ke plastik taruh ke lemari. Ya. Nek nggak mampu. Nah. Makruhatul istinja. Kemakruhan di dalam melaksanakan istinja yang pertama adalah, ini juga termasuk adab. Adab itu tata krama. Kalau kita istinja, nomor 1 al-baulu fil ma'il kathir. Tidak boleh kita beristinja di air yang banyak. Paham maksudnya? Jadi kalau kita menggunakan air itu ketika kita istinja, kita jangan nyemplung, tetapi nyebuk. Nyebuk itu apa? Nyeduk. Nyeduk itu apa? Pakai cebuk, pakai apa? Ceduk ya kan? Itu begitu. Jangan istinja di air yang banyak. Sebab apa? Ya nanti
jorok dan juga najis, bisa saja begitu. Selanjutnya hamlu ma fihi dzikrillah. Kalau kita istinja atau kalau kita mau atau beol atau buang air besar, itu hendaknya di dalam hati kita ingat Allah. Ya, jangan ngelamun. Nanti ketempelan. Ya. Kerasukan jin, kerasukan setan, kerasukan dayat. Nah, jangan ngelamun. Di dalam hati itu Allah, Allah, Allah. Tapi jangan diucapkan di mulut. Nah pun sama, di luar kamu buang air besar juga sama seperti ini nih. Sambil dzikir Allah, hatinya diisi Allah, Allah, Allah gitu. Kalau ingat Allah, Allah, Allah gitu. Jangan dibiarkan aja mikir yang lain-lain, nggak manfaat. Yang selanjutnya, ketika kita istinja, makruh hukumnya menghadap kiblat. Kiblat itu ke arah barat. Jadi kalau itu usahakan jangan ke arah barat. Meskipun WC-nya ke arah barat, kan ada toh? Dan juga kalau bisa jangan membelakangi kiblat. Ya berarti arahnya kemana? Kalau nggak ke selatan ya ke utara. Ya. Kemudian kalau pipis dan kalau bisa jangan di arah tertiupnya angin. Jadi kalau angin itu bertiup dari timur ke barat seandainya, atau utara ke selatan atau sebaliknya. Maka kalau pipis atau jangan menghadap arah ini. Sebab apa? Baunya nanti akan dicium oleh orang lain. Aromahnya itu loh. Aromah. Oke. Yang selanjutnya at-takalam li ghairi talabi ma yuzilu bihi najasah. Tidak boleh ngomong-ngomong kecuali ngomong karena untuk minta bantuan agar bisa melaksanakan menghilangkan najis. Contohnya apa? Ya ambilkan gayung. Di sini nggak ada gayung. Untuk apa? Ya jelas untuk cawi dong, kan gitu. Nah itu nggak apa-apa. Ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong yang lain-lain, apalagi nyanyi-nyanyi. Ya, opo meneh sholawatan. Ya nggak boleh. Bukan tidak boleh, tapi makruh. Nah, selanjutnya adalah al-basaq wa tamahud. Apa ya, saya lupa ini. Itu makruh. Makruh selanjutnya adalah raful basar ila sama. Ketika buang air besar, air kecil, ngelihat ke atas. Lihat ke atas langit. Itu makruh juga. Kenapa? Kira-kira. Kalau atas itu identik dengan Allah. Nah kalau dalam keadaan kalau dalam keadaan buang air besar, kayaknya jangan lihat Allah. Malu gitu loh. Kok malah lihat Allah? Dalam tanda kutip ya. Nah Allah itu sekali lagi tidak bertempat dan tidak diliputi oleh waktu. Ya, lalu melihat apa ya? Melihat ke depan. Gak boleh melihat burung, gak boleh. Ya, melihat burungnya sendiri juga gak boleh. Paham ya? Paham ora? Bukan burung yang ada di sarang itu, bukan, tetapi di sarangmu sendiri. Nah itu gak boleh. Menurut fikih, orang yang suka melihat alat kelamin maka akan kehilangan kecerdasannya. Ayo. Ajis. Ya. Kok pengen ngelihat burungnya Rahmat? Loh. Sik ndelok burungmu kok apik.
Nah, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Tadi itu akan menghilangkan kecerdasan. Sayyidina Ali. Selagi-lagi Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini orang yang punya ilmu. Maka kaitannya adalah dengan adab. Ilmu dengan adab itu tidak bisa dipisahkan. Salah satu adab yang dilakukan oleh Sayyidina Ali selain mengalah untuk tidak menyalib orang Nasrani yang jalan di depannya, itu adalah Sayyidina Ali tidak pernah melihat burungnya sendiri. Tidak pernah melihat burungnya orang lain. Coba, dari beliau kecil sampai kemudian beliau dewasa, tidak pernah melihat. Maka kemudian dijuluki Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya enggak? Dimuliakan wajahnya karena wajahnya tidak pernah melihat burung alat kelamin itu. Nah coba kamu, makanya jangan melihat itu. Walaupun punyanya sendiri. Lah kalau cawi bagaimana? Ya jangan dilihat. Sudah besar apa belum? Jangan. Hitam mata putih, nah, jangan juga. Itu makro hukumnya. Wa qada'il hajati tahta syajaratin musmiratin. Juga dimakruhkan pipis atau beol atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Ada pohon berbuah, kemudian kamu di sana. Contohnya pohon rambutan berbuah. Kok kamu buang air kecil, buang air besar di sana? Nanti yang punya pingin ngondo, kena pijak atau memijak mu. Lah kepiye? Pijak jek. Apa ini kok anget ngono loh? Iya. Nah kalau kayak gitu berarti apa? Kenapa tidak diperbolehkan atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah? Karena akan membahayakan orang lain meski itu bukan ranjau. Ya, meski itu bukan bom. Nek dipijak meledak ngono enggak, tetapi nek dipijak ngono mau. Aduh apa ini? Juga tidak boleh dan dilarang makro hukumnya untuk kemudian beol atau kencing di bawah teduhan. Seperti apa? Halte. Seperti apa? Gubuk. Gubuke wong kok kamu ya, atau tempat-tempat teduhan yang tempat itu untuk beristirahat kalau hujan ataupun menangkal panas. Contohnya emperannya orang. Nah itu kamu emperanmu sendiri kamu kamu buang air besar di sana. Ya jangan. Nggak boleh. Itu makro. Bahkan jadi haram. Ya. Bahkan jadi haram nanti. Al-wudu'u. Wudu'. Surutul wudu'i khamsatun. Syarat wudu' itu ada 5 perkara. Ingat, kalau syarat itu sesuatu yang wajib di luar ibadah. Itu syarat. Kalau rukun, sesuatu yang wajib menjadi rangkaian ibadah. Ulang lagi, syarat itu adalah sesuatu yang wajib di luar ibadah. Sesuatu yang wajib dilakukan di luar ibadah. Kalau rukun, sesuatu yang wajib dan menjadi rangkaian ibadah. Nah syarat wudhu berarti di luar ibadah wudhu. Apa saja syaratnya? Ayakuna mutawadian musliman. Orang yang wudhu itu bisa sah wudhunya kalau dia
muslim. Ya. Orang yang wudhu itu muslim syaratnya. Wa yakuna mumayyizan. Orang yang wudhu itu syaratnya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau kamu punya adik, adikmu itu bisa bedakan mana roti, mana kotoran manusia, maka itu sudah yes. Tapi kalau adikmu tidak bisa membedakan mana telek lincung, mana telek mana makanan, itu berarti belum mumayyiz. Nah, caranya bagaimana? Ingin mengetahui hal tersebut, dicoba, dites. Kasih roti sama kasih telek lincung. Diambil keduanya atau bagaimana? Apa justru malah diambil telek lincungnya? Nah, kalau dia ngambil telek lincungnya atau ngambil keduanya berarti belum yes. Tapi kalau dia memilih hanya makanan, maka dia sudah yes. Paham ya? Nanti ada istilah sobi, tifel, mumayyiz. Itu tingkatannya. Tifel itu masih bayi. Kalau sobi umur 3 tahun sampai 6 tahun atau bahkan 7 tahun. Kalau mumayyiz biasanya 7 tahun sampai 9 tahun. Setelah itu baligh. Nah, orang yang wudhu syaratnya harus mumayyiz. Harus sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa kira-kira? Karena memang kesempurnaan wudhu itu kadang-kadang diukur dari kecerdasan. Bukan hanya membasuh wajah, tetapi membasuh wajah dengan merata, dengan adanya niat. Itu yang kemudian harus mumayyiz, harus cerdas dulu. Wa alayakuna ala a'doil wudu'i ha'ilun yamna'u wusulul ma'i ilal basyarati kasam'in wa syahmin wa khomasi ainin. Syarat selanjutnya adalah tidak adanya penghalang untuk masuknya air di bagian tubuh yang akan dibasuh oleh air. Paham ini? Jadi tidak ada anggota tubuh yang ketika dibasuh dalam wudhu itu penghalangnya. Tidak ada penghalang pada saat membasuh anggota tubuh. Contohnya apa ini? Ada cat. Ya. Cat di tangan. Tangan ini menjadi anggota wudhu. Kok ada catnya? Ketika wudhu, air tidak bisa masuk ke pori-pori. Tidak bisa mengenai kulit. Nah, dalam kaitan ini tidak sah wudhunya nanti. Paham? Contohnya pitek. Ya, pitek yang berupa cat. Kan ada pitek dari getahnya pohon, getahnya tumbuhan, ya enggak? Ada kembang pitek. Pernah dengar? Itu ditumbuk, kemudian dibuntel sampai setengah hari baru kemudian sininya merah. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena apa? Dia tidak menghalangi masuknya air ke anggota wudhu. Paham? Tapi kalau cat solasi, itu kira-kira nyampe enggak air ketika kita wudhu itu? Nengok-nengok ya, kalau cat ini tembok kayaknya nyampe. Oke? Tapi kalau cat apa yang modelnya diklentek terus kemudian ngelentek itu apa itu? Kan ada toh? Itu tidak bisa kayaknya itu. Makanya hati-hati. Hati-hati. Ada pitek yang modelnya kayak gitu kan? Dibuka begini bisa kan? Ya. Itu juga hati-hati. Kalau kita wudhu nggak nyampe
ke kulit atau ke kuku, maka bisa saja tidak sah wudhunya. Atau tangan kita, kaki kita itu melentung. Ngerti melentung? Melentung ngerti? Ketika melentung itu airnya sudah keluar dan di situ melentungannya sudah bolong. Nah ini kalau nggak diperhatikan, kalau sampai air nggak masuk ke dalamnya, itu juga tidak sah. Paham itu? Contohnya melentung kayak apa itu? Bekas kena api atau tangannya kapalan, ya kan? Nah itu kan biasanya kan melentung terus dalamnya ada air. Nah setelah ada air kemudian pecah. Tetapi tidak meloek itunya, kulitnya. Sehingga di dalamnya itu ada rongga, ya enggak? Nah di dalam rongga itu kalau enggak kena air, bisa saja tidak sah wudhunya ketika kita membasuh anggota itu. Hati-hati juga itu. Kawan-kawan yang kukunya panjang dan warnanya bukan lagi putih tetapi hijau kekuning-kuningan atau hitam, ya. Di sini ngumpal kotoran gitu. Di kuku sini nih. Ketika kemudian tidak terbasuh, maka pada saat itu juga hampir tidak sah atau tidak sah bahkan. Makanya dipotong aja kukunya. Ya. Nanti kalau panjang kukunya kemudian bersih, ya hati-hatinya begini caranya nih, digini-ginikan. Di keran itu gini-ginikan biar masuk airnya. Kalau enggak sah. Nah ini untuk ikhtiyat, untuk hati-hatinya. Ya. Nah sama halnya dengan mandi. Ketika Anda mandi itu, juga kalau seandainya air yang Anda gunakan untuk mandi tidak tersampaikan ke kulit, itu juga tidak akan sah. Contoh, semuanya disiram, tetapi kemudian di sini ada solasi gitu. Kemudian ketika disiram pasti di sini nggak kena, walaupun solasinya kecil. Ini harus dicopot dan disiram agar kemudian sah. Kalau nggak dicopot dan nggak kena air, maka tidak sah. Nah, kalau tidak sah, sholatnya sah enggak? Nggak sah. Ya kalau sholatnya hanya 1-2 sholat saja, kalau 1 bulan coba berapa sholat yang nggak sah itu? Makanya hati-hati, ya. Pakai apa biasanya mbak-mbak itu? Nah, yang punya cincin. Saya sering ngomong kalau mondok jangan pakai cincin emas, jangan pakai kalung dulu. Satu, untuk apa? Melatih diri agar tidak sombong. Yang kedua, kalau hilang, kami nggak tanggung jawab. Nah, kalau punya cincin atau gelang yang notabene nempel ke bagian anggota wudhu, ketika wudhu hendaknya diputar-putar agar masuk tuh. Ya, ini hati-hati. Kalau mas-mas kayaknya nggak punya cincin, ya, punyanya apa? Nah, jangan bergelang, ya, biar kamu seperti anak pesantren. Nah, pakai gelangnya karet, janganlah, ya. Udah biasa aja kalau bila perlu pingin gelangan pakai jam. Ya, beli jam. Kalau mau gelangan pakai jam. Biar keren. Terus yang nomor 4, syarat daripada wudhu adalah ala ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Ya, ini yang penting ini. Jadi Nabi mengatakan fadlul alimi alal abidi kafadlil komari alas sairil kawakib. Bahwa hamba Allah itu mana yang lebih utama antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Di dalam syarat ini kita harus meyakini basuhan wudhu itu adalah sesuatu yang fardu, bukan sesuatu yang sunnah. Paham kamu? Basuhan wudhu itu
Bukan sesuatu yang fardu tetapi bukan sesuatu yang sunnah tetapi sesuatu yang fardu. Mana saja yang fardu, mana saja yang sunnah? Coba. Membasuh wajah itu fardu atau sunnah? Oke, berarti kamu pintar ini kan? Insya Allah sah wudukmu. Tapi kalau kamu menganggap membasuh wajah itu sunnah, mesti kamu basuh, itu akan berpengaruh kepada keabsahannya. Karena salah satu syaratnya adalah alaya takida fardon min furudihi sunnatan. Jangan mengira, meyakini sesuatu yang fardu menjadi sunnah dalam wudhu. Ini kita tahu fardu dan sunnah itu kalau kita pintar. Makanya tadi Nabi mengatakan keutamaan daripada orang yang pintar dibanding orang yang ahli ibadah itu seperti bulan dan bintang. Jadi pinter. Paham ya? Itu. Kalau basuh tangan fardu atau sunnah? Hah? Tangan sunnah atau fardu? Fardu. Istilah rukun itu adalah fardu. Oke? Rukun sama dengan fardu. Syarat itu beda dengan fardu. Ya, kalau saya ngomong fardu berarti rukun. Terus membasuh tangan, membasuh wajah. Membasuh kepala itu fardu atau sunnah? Fardu. Membasuh telinga? Sunnah. Membasuh kaki? Tertib. Ya, tertib itu fardu. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Tidak boleh tangan dulu baru wajah, tidak boleh. Beda dengan Imam Maliki. Imam Maliki tidak ada tertib, boleh dibalik-balik. Paham? Nah. Faraidul wudu'i sitatun, Allahu a'lam bishawab. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi